Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wassafiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, saudaraku dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah titipkan kepada kita diamanahkan menambah kita semakin bersyukur dan taat kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya ila yaumiddin. Taibah, maudhu kita malam hari ini, insyaallah kita akan baca beberapa penjelasan tafsir dan ta'liq tentang surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat At-Takatsur ini, seperti kita ketahui, dia adalah bagian dari surat yang diturunkan qablal hijrah atau sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia Makkiyah. Dan kalau Madaniyah turun setelah hijrah. Dan kita pun tahu bahwasanya mu'zam min ahli Quraisy, kebanyakan orang Quraisy adalah yunkirun al-ba'ts, mengingkari hari kebangkitan. Dan karena mengingkari hari kebangkitan itu satu paket, maka mereka dengan dunia luar biasa. Orang yang cinta kepada dunia sampai melupakan akhirat, maka itu diantara sifat yang ada pada mereka. Dan kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta akhirat, maka dia tidak akan terpedaya dengan dunia. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mendahulukan akhirat maknanya adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan. Sementara dunia tidak mungkin kita lupa. Makanya dalam Quran dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini tidak mungkin kita lupakan, ikhwan, karena kita sekarang di dunia. Bahkan kita menjadikan dunia sebagai majra'ah, dan ini poin kedua, kita jadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam. Siapa yang menebar benih kebaikan, dia akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang menanam kejelekan, maka dia akan dapatkan. Di dunia dapat, di akhirat iya. Yang ketiga, kita meyakini bahwa dunia adalah fana. Sebagaimana halnya dunia dana bima'na qasir, artinya pendek, kehidupan yang singkat. Dibandingkan alam kubur, masih jauh lebih panjang alam kubur. Di dunia apalagi umur umat Muhammad SAW 60-70, sedikit yang lebih di atasnya. Karena dari itu saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada antum dan semua agar kita jangan terpedaya dengan dunia. Walaupun ikhwah, ini kadang ujian ini berat. Misalnya di ayat yang pertama, apa Allah katakan? Alhaakumut takatsur. At-takatsur adalah orang yang dia menambah, menumpuk-numpuk harta, dan dia menganggap hidupnya mungkin sangat panjang, tak akan pernah putus. Baik, untuk lebih lebih memahami, kita akan baca sebagian penjelasan di sini.
Pertama, ikhwas sekalian, ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini adalah asghalakum hubbud dunya wa na'imaha. Telah membuat sibuk atas kalian kecintaan kepada dunia wa zahrataha. Jadi dunia dengan segala keindahannya dan dengan segala hiasannya itu telah melalaikan an talabil akhirah, dari mencari akhirat, wabtighaiha. Jadi akhirat terlupakan karena dunia. Berapa banyak ya seseorang kemudian hatta ja'akumul maut, sampai datang kematian kepadanya, kemudian wazurtum al maqabir wasirtum min ahliha, sampai orang datang ke kuburan dan bahkan dia menjadi penduduk kubur. Itu pun kadang orang baru sadar ketika kematian datang. Makanya dalam hadis, seorang tidak pernah tua dengan dua hal. Salah satunya apa? Cinta kepada dunia. Itu nggak pernah tua. Yang kedua, panjang angan-angan. Tidak pernah tua. Kata Nabi, hadal ajal, hadal insan wa hadal ajal. Nabi membuat dua garis yang lurus berdekatan, lalu membuat garis yang jauh satu garis. Apa kata Nabi? Hadal insan wa hadal ajal wa hadal amal. Ini orang, ini ajalnya yang berdekatan tadi, dan yang berjauhan adalah al-amal. Pakai hamzah, maksudnya angan-angan. Banyak orang berangan-angan sampai tahun 2000, mungkin 100 kalau perlu. Tapi apa yang terjadi? 2 hari lagi dia meninggal. Jadi ikhwas sekalian, alhaakumut takatsur ay asghalakum, telah membuat kalian sibuk kecintaan kepada dunia, hatta ja'akumul maut, sampai datang kepada kalian kematian. Disebutkan, katanya qala Ibnu Abi Hatim, hadatsana Abi, hadatsana Zakaria Ibnu Yahya, kemudian hadatsana Khalid an Zaid ibn Aslam an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takatsur. Maksudnya adalah alhaakumut takatsur anit ta'ah, telah melalaikan kalian dari ketaatan gara-gara apa? Berlomba-lomba dalam urusan harta, membuat kita lalai dari ketaatan. Makanya sebagian orang ikhwan ketika miskin dia taat, begitu hartanya banyak mulai dia ketaatannya berkurang. Semoga Allah merahmati kita. Kadang-kadang kita pun begitu ikhwan. Maksudnya ketika dalam keadaan sulit kita dekat dengan Allah, ketika keadaan lapang kita lupakan Allah Ta'ala. Nasallallahu al-afiyah. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta zurtul maqabir ketika menjelaskan alhaakumut takatsur ini anit ta'ah, hatta zurtumul maqabir ay hatta ya'tikumul maut, sampai datang kematian. Kata Hasan al-Basri, alhaakumut takatsur fil amwali wal aulad, berlomba-lomba dalam harta dan anak. Dan anak bagian dari rizki. Kita sudah bahas di pertemuan yang dulu, rizki ada 3. Ada rizki yang jeli, yang nampak, bentuknya yang kelihatan. Misalnya harta kita, rumah, kendaraan, termasuk anak, yang kalau kita meninggal pasti ditinggalkan. Ya kan, yutba'ul janazah thalathah wa yarji ithnan. Seorang yang meninggal diikuti oleh 3, yang 2 balik lagi. Yang balik lagi inilah ahluhu wa maluh, hartanya dan atau keluarganya dan hartanya. Dia tidak akan kita bawa. Nah, ikhwas sekalian, termasuk aulad, maksudnya amwal wal aulad, umumnya berlomba-lomba dalam kedua hal ini. Wa fi sahih al-Bukhari
dalam Sahih Bukhari, akhbarana Abu Walid, hadatsana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas ibn Malik an Ubay bin Ka'ab. Kemudian disebutkan di sini qala kunna nara hadza min al-Qur'an hatta nazalat alhaakumut takatsur. Dan disebutkan di sini ketika disebutkan bahwasanya kecelakaan bagi orang yang bermegah-megahan mengumpulkan harta, disebutkan katanya lau kana libni adam wadin minadz dhahab, sekiranya anak Adam itu punya lembah isinya emas, maka dia masih kurang tuh emasnya, pengen lembah yang lainnya. Udah punya satu ingin dua, punya dua ingin, dan seterusnya. Makanya Nabi mengatakan hatta yamla'u fahu biturab, sampai seorang itu disumpal mulutnya dengan tanah kuburan baru dia kenyang. Artinya dia sudah wafat. Kemudian disebutkan juga, ini riwayat yang lain, di antaranya hadatsana Syu'bah sami'tu Qatadah yuhaditsu an Mutarrif yakni Ibnu Abdullah an abihi qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur wa yaqulu, katanya Ibnu Adam, mali wa halaka min malik illa ma akal. Hartaku, sesungguhnya harta kita adalah apa yang kita makan. Kemudian fa'afnait aw labista fa'ablait aw tasaddaqta fa'amdait. Harta kita adalah apa yang kita makan, ya, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Adapun selebihnya, ikhwan, selebihnya itu titipan yang nanti ditinggal. Saya dan antum hari ini misalnya makan satu makanan, itulah rizki yang kita dapat. Makanya ada seorang kakek-kakek di satu rumah sakit, waktu dia dalam keadaan mau meninggal, tak ada orang yang mengira bahwa dia mau meninggal. Kebetulan cucunya yang datang menyuapinya es krim 2 sendok. Dan si kakek ini senang karena disuapi cucunya es krim 2 sendok. Setelah 2 sendok es krim, ternyata kakeknya meninggal. Berarti apa, ikhwan? Rizki si kakek ini termasuk 2 sendok es krim yang dia telan sebelum wafat. Katakanlah 5 menit sebelum wafat. Dan itu es krim terakhir yang dia telan selama hidupnya. Jadi kalau kita beli es krim, lalu kita makan, dan sudah 2 suap, masih lanjut 3 suap, masih lanjut sampai selesai, dan kita masih hidup, berarti itu bukan es krim yang terakhir yang kita makan. Ya apa enggak? Sekarang kalau antum makan snack, snacknya habis, kitanya masih hidup, alhamdulillah. Berarti bukan snack yang terakhir, tapi nanti akan ada cabai terakhir yang antum dan saya makan, habis itu enggak ada cabai lagi yang kita telan. Karena rizki yang ditetapkan Allah sudah ditunaikan. Makanya tidak akan pernah seorang anak Adam meninggal kecuali rizkinya ditunaikan semuanya. Makanya ikhwas sekalian, aslinya saya dan antum jangan pernah takut dengan masalah rizki. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal kecuali rezekinya ditunaikan seluruhnya. Baik. Dan kita pun tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini tentang bagaimana orang-orang yang bermegah-megahan, memang sifat mereka diantaranya adalah seperti itu. Mali, hartaku. Jadi dia menghitung-hitung hartanya karena menganggap bahwa itu harta miliknya, padahal dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahih, misalnya kalau ditanya, "Alaisa hadza baituka?" Apakah ini rumah engkau? Kita bilang, "Na'am, hadza baiti." Apakah ini rumah Anda? Iya, ini rumah saya. Allah titipkan kepada kita, diamanahkan menjadi milik kita. Tapi sesungguhnya apakah itu milik kita betulan, ikhwan? Dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan harta yang diamanahkan kepada kita. Makanya kalau orang bersedekah, sesungguhnya dia itu mengeluarkan yang bukan hak kita aslinya. Atau kalau dia bersedekah karena mengharap pahala dari Allah, sesungguhnya dia adalah bagian karena memang disedekahkan karena perintah Allah. Jadi bukan seperti Qarun yang dia apa istilahnya, hada min ilmi indi, ini semua datang karena ilmu saya. Baik. Kemudian termasuk juga yaqulul abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalath. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku, sesungguhnya dia itu adalah apa yang dimakan fa'afna, yang kemudian habis, au labisa fa'abla, apa yang dia pakai kemudian juga rusak, au tasaddaqa fa'amda, maka yang ketiga adalah yang disedekahkan, yang itu juga berlangsung. Itu harta kita cuma itu saja. Wa ma siwa, adapun selainnya, fadhahibun wa tarikuhu linnas, maka dia akan pergi dan ditinggalkan oleh manusia. Sekarang kalau kita meninggal, ikhwan, harta yang kita tinggal, rumah, kendaraan yang lain, jadi warisan. Ya kan? Sudah bukan kita yang memilikinya. Oleh karena itu dikatakan oleh Bukhari dalam riwayat yang lain, disebutkan hadis yang sudah sering kita dengar, katanya yatba'uhu atau yatba'ul mayyit salatha. Mayat ini atau jenazah ini diikuti oleh 3. Fayarji ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Maka yang 2 balik lagi, yang bersama dia 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji ahluhu wa maluhu wa baqiya amaluhu. Jadi yang bersama dia cuma amalnya, sementara keluarga dan hartanya dia akan balik lagi. Sekarang bagaimana kalau jenazahnya, ikhwan, dikasih emas? Sebagian orang non muslim di kuburannya itu dikasih pakaian yang paling dia suka, handphone yang biasa dia bawa, lalu emas yang dia punya, bahkan ada orang dikubur bersama mobilnya. Mobil kesayangan dia dikubur bersama dengan orangnya. Kayak ini nggak benar. Dia tidak akan bersama dengan orang tadi, bahkan akan ditinggal. Baik. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kata dia, yahramu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatan, al-hirsu wal amal. Al-amal ini tadi adalah angan-angan. Jadi seseorang dia tidak pernah tua dalam urusan yang tadi ini, kecintaan kepada dunia termasuk adalah angan-angan seseorang. Kemudian ya sekalian, termasuk juga beberapa penjelasan di antara ayat yang pertama ini, alhaakumut takatsur, intinya seseorang ketika dia bermegah-megahan mengumpulkan harta telah membuat dia lalai. Kecelakaan bagi orang-orang yang bermegah-megahan yang membuat dia lalai. Alhaakumut takatsur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada siapa saja yang dia dalam keadaan menghitung-hitung harta sampai lupa akhirat, dan dia membuat dia lalai. Lalai ini ghaflah. Ghaflah anillah wa ghaflah an wadhifatihi fid dunya. Dia lupa tugas dia di dunia, apa itu? Kita beribadah kepada Allah. Kemudian nih sekalian, kita ambil ringkasnya, hatta zurtumul maqabir. Coba antum lihat, hatta zurtumul maqabir. Faqala Qatadah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kanu yaquluna nahnu aktsaru bani fulan wa nahnu a'adu min bani fulan. Jadi ini orang-orang dahulu berbangga-bangga, kami lebih banyak keturunannya, kami lebih banyak hartanya. Wahum, katanya, kulla yaumin yatasaqatun ila akhirihim. Jadi pada akhirnya mereka setiap hari, ada yang meninggal, ada yang ini, mereka menghitung-hitung.
Sama dengan sebagian orang, nasallallahu al-afiyah, kalau untuk urusan harta tidak pernah kelewat. Hatta orang udah tua sekalipun, dia dalam urusan harta kadang begitu. Ada seorang bapak-bapak mencari uang 10.000 di jalan. Dia telusuri jalanan walaupun jalannya panas dan agak jauh. Bapak sedang cari apa? Uang saya hilang 10.000. Ini pun boleh sepengunya. Cuma maksud saya, mencari uang 10.000 yang hilang, tapi menjadikan sebab sholat terlambat sehingga tidak sholat jamaah, mana yang dahulukan? Ya kan? Jadi dari sini menunjukkan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala al-hakumut takatsur terkadang membuat seseorang melalaikan akhiratnya sampai akibat buruknya adalah hatta zurtumul maqabir. Disebutkan bahwasanya katanya mazalu kadzalika hatta saru min ahli al-qubur. Sampai orang-orang yang seperti ini sampai menjadi orang yang dimasukkan ke dalam kubur dan dia dalam keadaan terakhir hidupnya sedang menghitung-hitung hartanya. Sampai ada orang mau meninggal, dia menyebutkan apa? Wahid itsnain tsalatsa arba. Ternyata dia tuh lagi disuruh ditalkin kan? Dia ditalkin, yang keluar adalah wahid itsnain tsalatsa arba. Sedang menghitung hartanya. Ada sebagian ditalkin, dia menyebutkan jenis-jenis hartanya. Bahkan ada orang meninggal, ikhwan, dia memeluk emas ataupun harta yang dia cintai dan dia meninggal dalam keadaan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya, disebutkan katanya bahwa hatta nazalat al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian turunlah ayat, ya, kecelakaan bagi orang atau bermegah-megahan telah membuat seseorang lalai hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian di alam kubur. Al-maqabir adalah jama dari maqbarah. Yang maqbarah ini adalah awalu, ya, tempat yang pertama sebagai apa ya? Tempat sementara untuk ke akhirat. Dia adalah alam kubur. Jadi kalau kita qabla al-akhirah, sebelum akhirat ada alam kubur. Maka itu Utsman bin Affan di alam kubur beliau, maksudnya kalau melihat ke makbarah dan beliau berziarah, beliau menangis. Kenapa? Li'anna al-qabra awwalu manazil yaumal qiyamah. Karena kuburan adalah awal pertama manzilah, ya, tempat kedudukan sebelum akhirat. Kalau dikubur baik, di alam kuburnya baik, dapat nikmat, pasti setelahnya lebih baik, dapat masuk surga. Kalau dikuburnya dapat siksa, nah ini alamat, maka di setelahnya akan lebih berat dan lebih besar siksaannya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, disebutkan juga, disebutkan katanya, ya Maimun, ma ara al-maqabir illa ziyarah wa man lizair, katanya buddun min an yarji'a ila manzilihi. Kalau ada yang mengatakan bahwa aku tidak melihat bahwa makbarah ini kecuali ziarah, dan sesungguhnya orang yang zair, orang yang nengok, orang yang ziarah ke kuburan, dia pun akan pulang ke rumahnya. Itu yang terjadi kan? Kuburan, kalau kita ziarah ke kubur, maka kita ziarah lalu kita pulang. Tapi nanti suatu saat, ikhwan, kitanya yang dikubur. Orang yang sudah dikubur berharap doa dari orang-orang yang masih hidup. Dan kalau sedikit masalah ahkam tentang ziarah kubur diperintahkan. Kata Imam Qurtubi, supaya mengingat kita kepada kematian. Dan ziarah kubur mengingatkan seseorang juga terhadap masa depan dia. Oleh karena itu, di antara hikmah ziarah kubur supaya kita siap-siap. Cuman masalahnya, ikhwan, kadang-kadang kalau ziarah kubur, kenapa sekarang tidak menambah kehusyuan dan yang lain? Mungkin wallahu a'lam, dia ziarahnya dalam keadaan salah niatnya. Dan Nabi SAW sering ziarah kubur malam hari ke kuburan. Dan kita tidak banyak saya lihat, ya.
Coba kalau antum ke kuburan sendirian malam hari, itu akan lebih khusyuk daripada siang-siang. Dan Nabi pernah lakukan, sampai Aisyah ikut di belakang Nabi. Kemudian Nabi jalan, Aisyah jalan, Nabi jalan cepat, Aisyah jalan cepat, Nabi pelan, Aisyah pelan, dan Nabi diberitahu Jibril bahwa Aisyah di belakangnya. Ya, Aisyah khawatir Nabi pergi atau pindah ke istri yang lain. Itu diantara alasannya. Tapi Nabi ke kuburan. Dan Baqi itu ada tidak jauh dari rumah Nabi. Jadi ibaratnya dari Kubah Hijau yang sekarang di Madinah, tinggal maju aja, itu depannya adalah maqbarah. Dari sini menunjukkan ada hikmah rumah kita tuh kalau tidak terlalu jauh dari kuburan, mudah ziarah kuburnya. Tidak usah pakai motor, tidak usah, jalan kaki aja, langsung bisa di situ. Nah, kemudian disebutkan juga ikhwas sekalian bahwa ucapan hatta zurtumul maqabir juga sebagai peringatan bahwa setiap kita setelah meninggalkan dunia maka akan masuk ke dalam kubur. Dan di kalangan salaf, kuburan mengingatkan kepada kita, selalu mengingatkan, cuman kitanya yang tidak faham. Kata kuburan, ya ahlad dunya tamatta'u fiha, wahai penduduk dunia, bersenang-senanglah kalian di dalamnya, di dunia ini. Walakin udhkurni yawman satadkhuluni, tapi ingat wahai penduduk dunia, kalian akan masuk ke dalam perutku, maksudnya akan dikubur. Jadi saya dan antum satu saat akan meninggal dan kita akan dikubur. Kalau hari ini kita menguburkan jenazah, kita yang nanti suatu saat akan dikuburkan. Makanya kalau antum lihat di Madinah, di Makkah, jenazah itu Masya Allah tidak kayak di kita itu terbuka gitu ya, cuma dibungkus kain kafan, tutup kain agak coklat, dibawa di atas keranda mayat yang terbuka, sederhana, dikuburkan, ditutup dengan tanah. Bahkan di Soraya itu nutupnya juga sederhana. Jadi ibaratnya kalau jenazah ini hidup lagi, dia bisa keluar itu, nah hidup gitu aja, cor-coran tipis, kalau didorong sedikit bisa ngangkat. Dan orang yang telah wafat, ya sekalian, maka dia telah berpindah. Yang kita kubur adalah jasadnya, sementara ruhnya tidak meninggal, ruhnya dibawa oleh malaikat. Makanya disebutkan, kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun. Qala al-Hasan, Hasanul Basri, hadza wa'idun ba'da wa'id. Ini adalah peringatan setelah peringatan. Kalimat sawfa itu sesuatu yang panjang, jauh jaraknya. Misalnya seorang mengatakan, atau kayak Nabi Yakub, dia mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Saya nanti akan mintakan ampun kepada Allah, ya, sesungguhnya dia ghafurur rahim. Kenapa? Nabi Yakub diminta oleh anak-anaknya supaya memintakan ampunan atas dosa mereka berbuat zalim kepada Yusuf. Kata Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti, dalam tafsirnya, obrolan ini mungkin terjadi siang atau sore, dan Nabi Yakub mengundurkan doanya di penghujung malam. Makanya dia bilang apa? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian, saufa ta'lamun. Nanti kalian akan tahu. Akan tahu bahwa kita semua akan mati. Akan tahu bahwa saya dan antum akan masuk kubur, dan nanti kita akan tahu bahwa yang dijanjikan Nabi hak, yang dihabarkan dalam hadis Barra ibnu Azib tentang alam kubur juga hak, dan apa yang dihabarkan Allah dalam Quran semuanya hak. Kita akan dibangkitkan, lalu kita akan dihisab, lalu kita akan melalui ketetapan yang Allah tetapkan, ada mizan, ada sirat, ada qantarah, dan seterusnya. Termasuk juga kata Dhahhak, kalla sawfa ta'lamun, yakni al-kuffar. Imam Dhahhak mengatakan ini tanbih bagi orang kafir. Wahai orang kafir, nanti kalian akan tahu. Begitu maknanya. Sawfa ta'lamun. Maka dari itu ucapan dalam Quran memang semuanya memiliki makna. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang kafir
yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka saufa ta'lamun, nanti mereka akan mengetahui. Kemudian thumma kalla saufa ta'lamun di ayat berikutnya, yakni ayyuhal mu'minun. Dalam sebagian tafsir disebutkan thumma kalla saufa ta'lamun, yakni ayyuhal mu'minun. Kalau tadi untuk orang kafir, ini untuk orang mukmin. Ini sebagian tafsir begitu. Jadi kalla saufa ta'lamun hada lil kuffar, summa kalla saufa ta'lamun wa hadil mu'min. Orang mukmin pun nanti akan tahu bahwa dirinya mendapatkan apa yang Allah janjikan. Orang kafir juga sama. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh beliau, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maksudnya adalah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin aw law alimtum haqqal ilmi lamma alhaakumut takatsur an talabid daril akhirah. Kalaulah kalian ilmunya cukup dan ilmunya benar-benar berilmu dengan baik, niscaya tidak akan melalaikan harta yang ada dengan bermegah-megahan, tapi kalian akan mendahulukan akhirat. Begitu maksudnya. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ilmu yang benar. Al-yakin itu syaratnya ada dua. Pertama adalah dia dengan ilmu bisa yakin. Jadi maksudnya kalau misalnya seseorang dia bisa yakin, dia harus ada dalil. Maksudnya dia punya dalil, itu baru yakin. Begitu kata Syekh Utsaimin. Seorang baru bisa yakin kalau dia mengetahui dalilnya ada. Oleh karena itu yakin tingkatannya ada tiga kan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, semua yang Allah habarkan, misalnya tentang akhirat, tentang sirat, tentang surga dan neraka, maka kalau dengan ainul yakin sekarang tidak mungkin. Tidak ada yang pernah melihat surga dan neraka. Di antara kita kan gitu. Maka ainul yakin tidak. Kemudian ilmu yakin ini yang mungkin. Adanya dalil, kita baca. Berarti kita meyakini karena dalilnya ada. Untuk haqqul yakin nanti kalau kita memasukinya, insya Allah baru haqqul yakin. Maka Ibnu Katsir memberikan koridor untuk memudahkan, seperti binatang lob contohnya. Jadi cara mengetahui sesuatu ada tiga cara. Pertama, lihat langsung. Misalnya saya cerita ke antum, di Madinah di dekat Kuba itu banyak dob. Dob itu apa? Binatang padang pasir, makanannya rumput, bentuknya seperti kadal, lebih gede dari kadal, lebih kecil dari biawak. Tapi dia halal karena makanannya rumput. Tinggalnya dalam tanah pasir. Kalau kencing 40 hari sekali. Kalau disembelih susah matinya. Dan Nabi membolehkan sahabat makan daging dob, sementara Nabi tidak makan. Itu cerita dob begitu. Antum dengar. Kalau gitu saya baru ilmu yakin karena baru mendengar. Untuk bisa ainul yakin, ayo kita bareng beli tiket pesawat dari sini ke Jakarta, Jakarta ke Saudi, pakai Saudia, lalu kita ke Madinah naik kereta. Untuk apa? Melihat dob yang ada di Kuba. Itu namanya ainul yakin. Tapi nggak usah begitulah, masa jauh-jauh lihat dob sampai beli tiket pesawat. Kalau ke sana buat umroh saja, ya kan? Adapun sekarang alam kubur bisa nggak dengan ainul yakin? Kalau ainul yakin, apakah antum dan saya ngelihat siksaan dan nikmat di kubur? Kita tidak. Maka untuk tahu alam kubur, caranya gimana? Dengan mengilmuinya. Dan kita dapatkan kabar dari hadis Barra Ibnu Azib dan yang lain. Cara yang kedua apa? Kitanya meninggal dulu, lalu kita masuk alam kubur dan yakin pasti apa yang Nabi habarkan itu hak. Berarti kita bisa balik ke dunia lagi enggak?
Enggak. Dia meninggal. Nah, maksudnya di sini ikhwan, lau alimtum haqqal ilm, sekiranya kalian tahu dengan ilmu yang benar. Katanya, lama alhaakumut takatsur an talabid daril akhirah hatta sirtum ilal maqabir. Kalaulah engkau memahaminya benar ilmunya, pasti engkau tidak akan dilalaikan oleh dunia, dan juga tidak akan seseorang lupa ya akhirat sampai dia bermegah-megahan sampai masuk alam kubur. Itu tidak akan terjadi. Kalau apa? Kalau ilmunya benar. Dan Nabi SAW orang yang paling memahami dan orang yang paling jadi sebagai qudwah kita. Makanya beliau mengingatkan agar jangan terlalaikan dengan dunia. Padahal dia adalah ujian memang, difitnah dengan dunia. Dunia isinya harta dan juga wanita dan kedudukan. Dan hari ini banyak kita saksikan nih, banyak orang menjual akhirat dalam rangka untuk dunia. Allahu Akbar. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim disebutkan di sini adalah la tarawunnaha ainal yaqin. Jadi dia akan melihat neraka dengan ainul yakin, dengan pandangan kedua matanya dan dengan ainul yakin. Wa hadha tafsirul wa'id al mutaqaddim wa huwa qawluhu kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Tawa'adahum bihadzal hal wa huwa ru'yat ahlun nari allati idza zafarat zafratan wahidah. Jadi ini adalah wa'id, ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka nanti akan melihat neraka jahim dengan matanya langsung. Jangankan itu ikhwan, sebelum dia meninggal, semua orang yang akan meninggal, dia akan melihat tempatnya dia di surga atau neraka. Makanya ucapan Allah Ta'ala, fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid, pada hari itu semua urusan disingkap, diungkap, dan manusia akan melihat dengan pandangan yang tajam. Sebagian tafsir menyebutkan dia akan melihat tempat duduknya surga atau neraka. Makanya ada hadis, man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta bertemu Allah, maka Allah cinta bertemu dia. Dan siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci dengannya. Kata Aisyah, bukankah setiap orang benci kepada kematian? Maka kata Nabi SAW, maksudnya begini, seorang kalau mau meninggal, dia dinampakkan, kalau dia penduduk surga nantinya, dinampakkan bahwa dia akan masuk surga, maka dia rindu, dan dia pasti rindu bertemu Allah, maka Allah pun rindu bertemu dia. Makanya kalau ada orang yang meninggal ikhwan, dan dia orang yang baik, menunjukkan bahwa Allah menghendaki orang ini bertemu dengannya lebih dahulu daripada kita. Kita mencintai orang yang kita cinta, ternyata orang ini meninggal, berarti Allah lebih cinta kepada orang yang kita cinta. Kalau dia orang yang saleh. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya ayat ini juga sebagai satu dalil, sebagai peringatan bahwa jahim, neraka ini siksaannya sangat berat. Tidak ada yang bisa sabar dengan neraka, karena Allah berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Tak ada yang sabar dengan neraka. Nah, baik kita percepat ya. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian dia akan melihatnya dengan ainul yaqin. Maksudnya sebagaimana yang tadi di awal, ru'yatu ahlin nar, penglihatan penduduk neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka dan mereka yakin bahwa yang dilihat adalah jahanam atau jahim, dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang diancamkan Allah di dunia jadi kenyataan. Dan berapa banyak orang-orang yang melalaikan sehingga di dunia itu kayaknya menganggap sepele urusan siksa di akhirat. Begitu dia keadaan seperti itu, tidak bisa dia mengelak
maka yang ada adalah disiksa, dan sabar tidak sabar sama saja. Bayangkan penduduk neraka ini meminta agar diringankan azab, tidak ada ringan azab sedikit pun. Jadi nggak ada rukhsah, nggak ada takhfif, semua sebagaimana yang diancamkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian demi akan ditanya, ya, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Makanya disebutkan di sini, tsumma latus'alunna yauma idzin an syukrin ma an'ama bihi 'alaikum minas sihhati wal amni war rizki wa ghairi dzalik. Akan ditanya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita dari kesehatan. Ibnu Qayyim menyebutkan akan ditanya sehatnya kita dari mulai dulu sampai sekarang, akan ditanya buat apa sehatnya. Sebagian orang dia badannya sehat untuk berbuat zalim pada orang lain. Orang yang lain alhamdulillah sehatnya buat beribadah, buat ke masjid, buat baca Quran. Wal aman, nikmat aman, untuk apa dia gunakan? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Wariz, nikmat rizki, rizkinya dari mana, dikemanakan? Akan ditanya. Makanya Nabi waktu dalam keadaan belum makan selama beberapa hari, di perutnya ada batu, ketemu dengan Abu Bakar dan ketemu dengan Umar. Tiga-tiganya belum makan selama 3 hari. Akhirnya orang Ansar memberikan makanan dan dimakanlah kurma dan air. Apa kata Nabi? Latus'alunna yauma idin anin na'im. Demi nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Kita semua akan ditanya, kata Nabi. Padahal itu cuman kurma dan air dan sebagian makanan yang jumlahnya tidak banyak. Bagaimana dengan kita yang makannya tiap hari ada banyak macamnya? Tentu ditanyanya akan lebih banyak lagi daripada yang ditanya tadi hanya beberapa makanan. Nah, ini dia riwayatnya, saya bacakan. Katanya, warizqu wa ghairi dzalika ma idza qabaltum bihi, ya, ni'amahu min syukrin wa ibadat, dan juga ibadah, bersyukur dengan ibadah kepada Allah. Kata Ibnu Abi Hatim juga seperti itu. Dan beberapa riwayat yang ada, misalnya kisah yang disebutkan di sini. Jadi Umar bin Khattab menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi keluar, ya. Fawajada Abu Bakrin fil masjid, didapatkan Abu Bakar di masjid. Kemudian faqala ma akhrajaka hadhihi sa'ah, apa yang menyebabkan kau keluar di jam ini atau waktu sekarang? Faqala akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah, aku keluar seperti yang telah menyebabkan kau keluar ya Rasulullah. Maksudnya karena lapar. Lalu datang Umar bin Khattab, lalu ditanya juga, apa yang menyebabkan kau keluar wahai Umar? Kata dia, aku keluar sebabnya adalah seperti yang menyebabkan kalian berdua keluar, karena lapar. Kemudian ringkas cerita, berangkatlah. Kemudian ketiganya ikhwan, jadi datang kepada seorang Ansar. Kemudian fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aydina fasallama wastadzana 3 marrat, sampai kemudian ringkas cerita dapat makanan, dikasih suguhan makanan dan dimakan, dan Nabi mengatakan seperti itu. Demi setiap kita akan ditanya dari nikmat yang telah Allah berikan. Kita punya kendaraan misalnya, apakah juga akan ditanya? Kalau itu nikmat, akan ditanya kendaraannya buat apa. Makanya ada nasihat salah seorang ulama muasir bagi orang yang punya kendaraan, jadikan kendaraan kita sebagai sebab kita dapat pahala, karena itu nikmat. Dan Nabi mengatakan salah satun, ya kan, min sa'adatid dunia, ada tiga hal yang merupakan kebahagiaan dunia. Apa salah satunya? Wa markabul hani, kendaraan yang lancar, yang nyaman, itu nikmat. Maka jadikan dengan kendaraan kita dapat pahala. Pakai buat ngaji, pakai buat bawa keluarga, pakai buat usaha, dipakai untuk yang baik-baik. Insya Allah itu akan berpahala. Jadi bukan ada kendaraan dipakai buat dengarkan nyanyian, jadi akhirnya menambah dosa.
Ikhwan sekalian, ucapan la tus'aluna yauma idzin anin na'im juga merupakan satu peringatan bagi setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, juga akan ditanya. Kata Imam Mujahid, an kulli ladzatin min ladzatid dunya, semua kesenangan dari kesenangan dunia, minan na'imil ghada wal asya, misalnya makan siang atau makan malam, semua akan ditanya. Termasuk juga nikmat-nikmat yang lain. Termasuk katanya as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehatnya kita itu buat apa? Makanya ada sebagian orang ditakdirkan dia sakit. Tapi ketika dia sakit, Masya Allah, dia dekat dengan Allah. Mungkin ikhwan, waktu dia sehat, dia kadang jauh dari Allah Ta'ala. Ada sebagian orang seperti itu. Akhirnya dengan sakit dia sadar. Banyak istighfar. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya lau kana libni Adam wadiyan, sekiranya pada anak Adam itu ada dua lembah min dhahab, dari emas, kemudian ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia sangat ingin agar lembahnya bertambah satu lagi jadi dua lembah emas. Walan yamla fahu illa turab, maka tidaklah dipenuhi mulutnya dan bisa kenyang kecuali disumpel tanah kuburan tadi. Maka itu ikhwan, dalam urusan dunia orang tidak pernah puas. Saya pernah ngelihat, ini kasus saja, ini biasa, kisah biasa, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Di antara hal yang jadi sifat kebanyakan orang Indonesia, itu sangat senang kalau dapat yang gratisan. Betul tidak? Pokoknya kalau ada cerita gratis, antri, walaupun panjang tetap ikut. Ceritanya itu pembagian payung. Yang dibagi ini ikhwan, orang-orang yang semuanya bawa mobil mewah, tapi ketika dibagi payung ikut antri dan rebutan. Di salah satu tempat waktu itu. Memang begitulah tabiat yang ada. Sementara untuk akhirat, karena kebanyakan adalah semuanya gaib, kadang-kadang kita tidak tergerak untuk berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya para sahabat untuk beramal saleh. Nah, oleh karena itu, kalaulah seseorang dia tadi meragukan adanya alam kubur, meragukan adanya akhirat, sebagaimana kejadian di zaman ketika sahabat dan orang-orang di zaman itu didakwahi oleh Nabi SAW, sebagian mereka orang Quraisy dan yang lain, mereka ragu. Sampai juga katanya, kunna nasyuk, kami ini dalam keadaan ragu tentang apa? Fi adzabil qabri, tentang azab kubur, hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini. Ayat mana yang maksud? Kalla saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Dan ini pun kadang-kadang kita bisa gunakan. Misalnya ya kan, misalnya seseorang dalam keadaan dia ragu dengan sesuatu, nanti kalian akan tahu. Karena kita sudah pernah mengalaminya misalnya. Jadi untuk akhirat jelas ini kabar dari Allah Ta'ala yang wajib kita mengimaninya dan tidak boleh ada keraguan. Oleh karena itu, kalau seseorang sudah yakin, kemudian dia pun semakin yakin ketika datang ilmu yang rasikh, sampai kemudian dia tidak akan tertipu bermegah-megahan dengan dunia sampai dia dimasukkan di alam kubur. Faedah ayat yang kita baca cukup banyak, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama diantaranya apa? Peringatan agar kita jangan atau tahdzir dari at-takatsur, bermegah-megahan, berlebih-lebihan, termasuk diantaranya apa? Menimbun-nimbun harta. Ya. Itu larangan yang pertama. Kemudian yang kedua, harta adalah fitnah, ujian ya kawan. Oleh karena itu, setiap kita menjadikan harta ini cuma di tangan, bukan di hati. Begitu yang seharusnya. Maka dari itu,
Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggalkan warisan yang sedikit padahal anaknya banyak, ditanyalah, artinya warisan Anda tidak banyak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? In kanu salihin. Kalau anak-anak saya adalah anak-anak yang saleh, maka itu sudah cukup. Artinya Allah yatawallahum, Allah yang menjamin mereka. Sementara harta yang ditinggalkan orang tua ketika dibagikan, dia pun akan habis. Maka dari itu, setiap orang tua yang meninggalkan anaknya, jika anak itu saleh, maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Salisan yang ketiga, ya sekalian, peringatan agar jangan seseorang lalai apalagi sampai di alam kubur. Artinya rambut yang sudah berubah, usia sudah tua, tidak membuat dia sadar sampai dia dimasukkan ke dalam kubur dan dia dalam keadaan bermegah-megahan. Jadi urusan harta. Lalu yang keempat, peringatan dan ayat ini sangat jelas bahwa kalau seseorang dia belum tahu, nanti akan tahu. Saufa ta'lamun. Sama dengan ucapan saya kepada kita semua, ya kawan, bahwa pengajian ini bermanfaat. Ada pahalanya. Nanti antum dan saya akan tahu pahala yang Allah janjikan kalau kita ikhlas. Kalau sekarang semuanya gaib. Oleh karena itu sangat disayangkan sebagian orang tidak yakin dengan masa depan dia di akhirat. Hal-hal terkait dengan akhirat tidak percaya. Sekarang kalau ucapan Nabi tidak dipercayai, ucapan Allah tidak dipercayai, terus siapa yang mau dipercaya? Jadi sangat heran sekali berita di majalah, di koran, atau di katakanlah media sosial yang lain itu dipercaya, sementara kabar dari Allah dalam Quran, kabar dari Nabi dalam hadis tidak dipercaya. Kemudian faedah yang lain tentang adanya tingkatan yakin, ada 3 tadi. Ada ilmu yakin, ainul yakin, dan ada haqqul yakin. Haqqul yakin yang pernah mengalami, merasakan, itu haqqul yakin. Dan surga dan neraka, sekali lagi, makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan dan nanti akan dihuni oleh manusia dan jin. Hanya Allah yang tahu di mana fulan dan di mana allan, tapi kita berharap kita semuanya di surga. Kemudian faedah yang lain, bahwa orang-orang yang kafir yang nanti akan dimasukkan ke dalam jahim, mereka akan melihat ya dengan ainul yakin, dengan pandangan yang yakin. Kapan itu? Nanti di akhirat. Walaupun di dunia sekali lagi ketika mau meninggal sudah diperlihatkan. Dan nasallahu al-afiyah, walaupun kita tidak atau bukan orang yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahwa harta, kemudian juga nikmat seperti rizki, ya, rizki bukan hanya harta saja, dan semua nikmat yang ada akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu, ikhwan, kenapa orang miskin masuk surganya lebih dahulu dari orang kaya? Karena dia tidak ditanya hartanya, dari mana dia dapat? Dia nggak punya harta. Dikemanakan, dibelanjakan kemana? Dia kemana dibelanjakan, orang dia nggak ada. Jadi saya dan antum termasuk bagian yang mudah-mudahan hisabnya ringan, dan semua kita semoga Allah Ta'ala diberatkan amal timbangan kebaikan, dan kita berharap semua kita insya Allah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Dan nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali salah faham, ya, bukan berarti menabung dan yang lain dilarang, tidak, ya, jangan salah, ya. Atau menyimpan harta dibolehkan. Dan bahkan kisah Nabi Yusuf 7 tahun dalam keadaan subur, 7 tahun dalam keadaan kering. Lalu diperintahkan apa? Di saat subur disuruh menyimpan sebagian gandum dan dengan bulirnya. Itu berarti menyimpan di saat kita punya untuk kita ambil di saat kita dalam keadaan sulit. Itu pun boleh. Sebagaimana ayahnya Sufyan Ats-Tsauri
meninggalkan warisan yang banyak. Sehingga Sufyan belajar dari peninggalan ayahnya sampai dia dewasa tadi. Jadi meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan mereka kekurangan sampai meminta-minta. Tapi ingat ya kawan sekalian, harta kita yang dititipkan Allah, dia adalah bagian dari ujian. Jadi kadang-kadang berat, ya. Kadang-kadang juga seorang mudah untuk mengeluarkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu aja. Kan kalau ada yang mau tanya, astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya Pak, silakan. Tadi disebutkan bahwa yang kita miliki ada 3. Ya. 3 kalau meninggal, yang 2 tinggal, yang 1 ikut. Dalam hal ini yang kalau meninggal yang dibawa adalah amal soleh, yang ditinggal adalah harta dan keluarga. Apakah harta yang ditinggal dan keluarga itu memungkinkan masih bisa bermanfaat bagi jasad yang atau bagi roh yang telah meninggal, misalnya oleh keluarganya dilakukan apa-apa, sehingga apakah itu bisa bermanfaat bagi arwah yang meninggal, dan juga doa-doa anak dan keluarga apa juga bisa mempengaruhi bagi arwah yang telah meninggal. Karena kalau tidak salah bahwa pernah mendengar bahwa setelah meninggal itu ada 3 yang masih bisa diharapkan, yaitu amal jariah yang terus mengalir, ya. Sama ilmu bermanfaat. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya tadi yutba janazah salasa. Dan ini zahirnya iya. Jenazah ketika dibawa, apakah itu di jenazah? Jenazah adalah keranda mayat, tempat jenazah atau sarir maudhi lil mayyit. Digotong, dibawa orang, diikuti, ya kan, oleh 3 bagian. Zahirnya juga diikuti oleh 3. Amalannya, hartanya dan keluarganya. Walaupun sebagian jenazah mungkin tidak diikuti oleh keluarganya karena keluarganya jauh. Misalnya seorang yang sedang umroh meninggal, dia sendirian umrohnya. Bukankah saudara-saudaranya juga ada yang bareng? Intinya diikuti oleh 3. Yang 2 balik lagi, yarji itsnan, harta dan atau keluarganya dan hartanya. Maksudnya tidak mengikuti dia sampai masuk ke alam kubur. Walaupun keluarganya sangat setia, sama-sama dikubur, walaupun dia tadi tetap tidak akan bareng alam kuburnya. Jadi sebagaimana yang tadi, hartanya dimasukkan sunduk, kotaknya juga di lahatnya dia, tetap tidak akan bareng dan gak ada manfaat. Nah, yang bersama dia adalah amalannya. Terus apakah manfaat anak dan hartanya? Iya, manfaat. Anak-anak yang saleh yang ditinggalkan, yang mendoakan orang tua, bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Atau anaknya beramal saleh, otomatis orang tuanya dapat. Misalnya si anak dia umroh, maka anak ini ketika umroh pahalanya orang tuanya dapat. Anaknya baca Quran, otomatis orang tuanya dapat bacaan Quran pahalanya. Sekarang kita malam ini ngaji, orang tua kita yang sudah meninggal dapat nggak pahalanya? Dapat. Makanya anta maluka li abik, dalam hadis itu engkau dan hartamu milik ayahmu, saking besarnya jasa orang tua kepada anak. Dan adilnya Allah, kalau anak ini berbuat jelek, maksiat, orang tuanya nggak dapat dosanya. Kalau baik, iya. Makanya sepakat di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa anak adalah usaha dari orang tua. Dan itu juga yang dikatakan dalam surat Al-Lahab,
tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat harta Abu Lahab, apa yang dia kumpulkan, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir termasuk adalah maknanya anak. Wa ma kasab itu adalah anak. Karena al-walad min kasbil ab wal Karena anak adalah usaha dari orang tua. Makanya dalam surat An-Najm, illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan, maka termasuk itu anak adalah usaha dari orang tua. Maka kalau anak ini baik, baiknya anak ini walaupun orang tuanya tidak ngurus, misalnya waktu bayi dibuang ke sungai, dipungut orang saleh, bayi ini jadi anak saleh, lalu dia berbuat amalan saleh, orang tuanya kalau dia muslim tetap dapat pahala walaupun dia dapat dosa karena membuang anaknya. Itu adilnya Allah Ta'ala. Tapi kalau anaknya berbuat jelek, orang tua tidak dapat dosanya. Adapun harta iya, harta yang ditinggalkan sekiranya dimanfaatkan untuk misalnya kayak tadi, anak-anaknya sepakat peninggalan ayahnya, setelah itu warisannya banyak, sebagiannya misalnya untuk diwakafkan, itu terserah mereka, hak mereka untuk membaginya. Maka itu menjadi amalan yang terus mengalir, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bahwa idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Anak Adam kalau meninggal terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat, atau juga waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Dan termasuk diantaranya, kata Ibnu Taimiyah, murid-murid yang saleh. Jadi kalau ada orang nggak punya anak, jangan putus asa. Kalau dia punya murid-murid yang saleh, maka itu pun posisinya sama dengan anak. Makanya Ibnu Taimiyah nggak punya istri dan nggak punya anak karena belum sempat nikah. Imam Nawawi nggak punya anak karena dia nggak punya istri dan belum sempat nikah. Tapi murid-muridnya sangat banyak dan dia dapat pahala dari murid-murid. Kalau bisa digabung, alangkah baiknya. Anak kita, anak-anak yang saleh, murid-murid kita juga murid-murid yang saleh. Kalau satu kelas 30 orang, misalnya yang soleh cuma 5 orang saja, sudah cukup jadi alasan, iya kan? Apalagi kalau semuanya saleh. Jadi nggak ada pertentangan hadis tadi dan yang tadi saya sampaikan tentang diikuti jenazah dengan 3 adalah hadis yang tadi yang dibacakan. Jadi ada manfaatnya Pak, dan maka dari itu kalau boleh sih jangan meninggal dulu kecuali setelah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena ada kasus meninggal 3 orang anaknya sudah rebutan warisan di saat jasad ayahnya belum dikubur. Coba gimana? Allahu Akbar. Rebutan warisan, orang tuanya belum dikubur. Jadi betul-betul kadang-kadang harta membuat keluarga jadi pecah. Gara-gara warisan, kakak adik jadi berantem. Itu pernah dan sering terjadi. Padahal hartanya tidak terlalu banyak, cuma sebidang tanah yang kalau dijual mungkin satu orang dapat 50 juta. Tapi dia tukar dengan perpecahan dalam keluarga. Cuma uang tidak seberapa. Belikan motor atau mobil yang second dapat 1, tapi kekeluarganya jadi pecah gara-gara ini. Ya kan? Nasallallahu al-afiyah. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, mungkin kalau tidak ada cukup sampai di sini. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Wa nahtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.